Baik semuanya, bisa diperhatiin dulu di depan. Jadi hari ini pertemuan ke-10 di mata kuliah sistem cerdas dan materinya fungsi aktivasi terkait dengan bagian artificial neural network. Dan ini untuk materinya ya kita pembahasannya ini sudah ke bagian expert system, artificial neural network untuk minggu ini. Minggu depan sudah lebih crowded lagi materinya kalau Anda ngerti ya nantinya untuk membaca ulang algoritma genetik, swarm intelligence, robotik, dan beberapa nanti terkait dengan pembahasan mengenai kasuistisnya. Nah, di materi hari ini fungsi aktivasi selama ini ya yang saya ketahui seperti itu, karena dari sisi bagian penerapan artificial neural network ini saya belum menerapkan ataupun mempelajari lebih dalam terkait dengan evolusi artificial neural network terkait dengan CNN, convolutional neural network. Jadi bagian ini kalau dibaca di bagian blog ini ya, ini mengenai evolusi dari sisi artificial neural network juga seperti itu. Dan ini pun kita lihat bahwasanya sudah sering kita dengar deep learning ataupun juga machine learning seperti itu. Nah, penerapan ini pun kenapa contoh kita itu bermain di image processing untuk praktikumnya. Jadi karena harapannya kalian ya tahu nanti akan terkait dengan mesin, dengan sensor-sensor yang ada khususnya pada kamera, dan di capture dan ditransformasikan ke dalam algoritma ataupun metode yang terkait dengan machine learning ataupun deep learning yang terkait dengan artificial neural network. Dan Anda tahu itu bahwasanya ini kerja dari CNN ataupun kita mempelajari secara fundamental artificial neural network seperti itu. Jadi ini datanya ya, contohnya dalam ruang lingkup inputan, jadi image processing. Jadi kalau Anda misalkan nanti banyak materi-materi yang terkait dengan bagian artificial neural network ini, khususnya pada image processing, pengenalan pola. Nah, seperti itu. Jadi ini contohnya saja kalau kita terkait dengan, saya coba menyampaikan terkait dengan materi CNN ini ya. Jadi pada artificial neural network, kalau kita jumping terkait dengan arsitektur, jumping dulu dengan arsitektur ya. Secara aplikatifnya ini sudah saya siapkan. Ini sudah memperlihatkan di secara visualisasi pembuatan arsitektur layer pada artificial neural network ketika kita mengeksekusi komen ataupun fungsi pada MATLAB. Nah, ini sebenarnya lagi running sebenarnya kayak gitu ya. Ini sudah saya kasih komentarnya, dan ini yang bagian dari sistem learningnya. Jadi di sini pun ada beberapa kali epoch bisa kita setting pada MATLAB. Ini sebenarnya sintaknya belum selesai ya. Nah, ini tadi pembuatan jaringannya ataupun networknya. Nah, terkait dengan di sini tadi saya katakan bahwasanya lapisan pada jaringan SHA-1 ini, halo, secara aritmatiknya itu ada sisi berulang kayak gitu, ada sisi berulang ya dalam sisi mendapatkan pola. Nah, tapi kalau di sini kita melihat nanti dalam sisi bagian image processing untuk mendapatkan ekstraksi ciri namanya nanti. Jadi jangan sampai nanti Anda tidak, misalkan ya, tapi saya nggak tahu ini kalau materi-materi yang terkait dengan studi kasusnya yang di jurnal yang dibahas dijadikan poster itu pada tugas, apakah memang bagian tema datanya itu image processing atau yang sifatnya
data science ataupun data yang terkait kayak BMKG seperti itu ya, prediction ataupun ekonomi seperti itu ya, prediction. Nah itu lain lagi. Tapi kalau yang seperti ini, kita mendapatkan nanti suatu image itu sebenarnya warna-warna itu cerminan dari picture view yang picture element, ulangi, yang memiliki nilai itu intensitas. Sehingga kalau mereka digabungkan menjadi suatu pola yang representasi otak kita, apakah ini benda X, Y, Z. Seperti itu. Tapi kalau mesin memandangnya itu ini. Nah, mesin itu memandangnya itu suatu matrik-matrik ataupun nilai-nilai. Nah, kalau seperti ini nanti ada pelajaran dari sisi image processing sendiri sebenarnya. Nah, makanya permasalahannya ini kalau kita misalkan belum dalam ya, bahasa dalam sisi artificial neural network dalam kontinuitasnya machine learning ataupun deep learning, ya akan bingung sendiri kita. Kalau kita cuma mempelajari ANN-nya saja, tidak mempelajari processing dari sisi datanya, contoh image processing, ataupun Anda data science itu yang sudah tahu nih, Anda cuma bermain di dataset saja. Dataset itu kan data yang sebenarnya sudah siap dieksekusi, dikenakan metode. So, Anda tidak tahu preprocessingnya. Padahal preprocessing itu memiliki metode juga. Kayak gitu. Jadi dengan kata lain, makanya saya sampaikan kemarin mungkin ada sesuatu di RPL ya, ada suatu grand design, cuma Anda tidak mengimplementasikan semuanya. Anda misalkan core-nya saja seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan bahwasanya mana konsentrasi Anda, ataupun kalau Anda lebih banyak mau mengulasnya ataupun mau membahas dari sisi analisis hasil pre-processing, main processing, dan itu dalam sisi bab 4-nya, itu lebih kompleksitasnya lebih tajam lagi seperti itu. Nah, dikatakan itu untuk mendapatkan apa? Originalitas Anda itu apa? Kayak gitu. Itu diharapkan. Nah, balik lagi saya sampaikan di sini bahwasanya pada CNN convolutional dari neural network gitu ya. Ini pada contohnya itu data ruang lingkupnya image processing, di mana istilah-istilah nanti ekstraksi ciri itu bisa Anda ketahui. Nah, ekstraksi ciri itu sendiri pada gambar itu bisa dilihat dari sisi kontur. Kontur apa? Ya, kalau kita punya wajah ini ada konturnya nih, membentuk hidung, membentuk kelopak mata seperti itu. Nah, itu kontur. Kalau kita ekstraksi cirinya itu warna, pada kita punya wajah ini warna yang paling menonjol itu warna alis. Kayak gitu. Warna bibir itu paling menonjol. Malah mungkin bibir tidak begitu menonjol, tapi lebih halus ya, karena lebih dark ya, lebih hitam seperti itu. Contour, color, shape, bentuk. Halo? Jadi kalau kita lihat yang kita katakan pipi itu tahu kita karena bentuknya. Yang kita katakan mata tahu karena bentuknya. Jadi makin banyak ekstraksi ciri yang akan dijadikan inputan sebagai pengenalan pola, itu makin baik hasilnya. Seperti itu. Jadi saya tidak terlalu banyak untuk memahami mengenai CNN ini, tapi CNN ini bagian dari evolusi keberlangsungan dari penelitian artificial neural network. Kayak gitu. Jadi kita tidak akan kalau Anda mau konsentrasi main ke sini, khususnya kita penerapannya itu kepada image processing, dan image processing pada prinsipnya kita setidaknya pada praktikum sudah saya dokumentasikan penggunaan dari sisi MATLAB. Nah, di MATLAB ini saya contohkan tadi barusan sebenarnya pada prinsipnya untuk supaya Anda melihat ya, kalau belum paham ataupun belum seilmu ya, ataupun belum tahu cita rasanya, Anda mungkin tidak mau mengeksplorasi MATLAB ini. Cuma kalau Anda tahu ya luar biasa sebenarnya. Nah, permasalahannya kalau pada kami, selain itu pada penelitian kami, data ataupun keberlangsungan dari penelitian yang sudah dipublish, ya itulah kami ya terutama itu agak kurang percaya diri dikarenakan takutnya kena plagiarism. Nah, cuma kalau misalkan kalau kita ngomong kearifan lokal data, misalkan pengenalan mana yang disebut dengan pempek. Pempek itu banyak variannya. Ada pempek telok, ada pempek lenjer, ada pempek. Nah,
pempek varian itu bisa kita jadikan sebagai knowledge. Kayak gitu. Jadi berapa banyak varian pempek telok kayak gitu. Ingat ya, pempek telok sama dengan pempek kapal selam. Beda. Kayak gitu. Pempek kapal selam umumnya isi telok. Pempek telok pasti telok. Tidak mungkin isinya kates. Betul? Jadi dengan kata lain, dua hal ini akan menjadi confuse pada mesin. Karena mirip bentuknya. Ya, apalah dipegang-pegang gitu ya. Tapi kalau pempek telok mungkin lebih kecil. Kayak gitu. Tapi pempek kapal selam itu, nah, ini pada keilmuan artificial neural network, pada dokumen ataupun pada ilmunya image processing, mesin itu tidak bisa membedakan bendera dengan satu ekstraksi ciri. Misalkan warna. Karena apa? Kalau bendera Indonesia, ini merah, ini putih, ini merah, nilainya sama. Ini Polandia, ini bener Polandia tuh. Ini Indonesia. Nah, apa yang bisa membedakannya lagi? Nah, seperti itu. Nah, itulah bahwasanya pada pengenalan pola, recognize ya, pengenalan tema-tema pada artificial neural network, kita akan mengenal bagian-bagian yang terkait dengan inputan ekstraksi ciri. Seperti itu. Itu tujuannya kenapa saya sering mengatakan ekstraksi ciri itu. Nah, pada bagian ANN, artificial neural network, ini bagian-bagian contoh ketika kita mengenerate suatu jaringan artificial terkait dengan otak ya, tapi ini mesin. Ini contoh ya, seperti itu. Jadi ini beberapa sintaknya yang digunakan. Ya, ini penggunaan pada MATLAB. Dan ini pun pada bagian-bagian ini ya, ini ada penjelasan-penjelasannya terkait dengan sintak-sintaknya, dan dalam ruang lingkup dia punya pembelajaran, apakah itu backpropagation, apakah itu perceptron. Nah, ini tadi saya sudah cari ya, sudah saya Nah, jadi ada beberapa yang kita bisa pakai ya, dan sudah disediakan oleh version yang sini ya, yang ada di laptop saya, terkait dengan neural network sendiri, entah itu perceptron ataupun hal-hal ini yang paling sering digunakan, backpropagation juga ataupun linear Hopfield. Ini bagian-bagian terkait dengan algoritma pada pembelajaran neural network. Nah, yang kita kenal nanti yang lebih banyak supervised dibanding yang penggunaan unsupervised, seperti itu. Ketika Anda mengklik mencari bagaimana cara penggunaannya, dan ini beberapa contoh-contohnya seperti itu. Dan tentunya balik-balik lagi harus disertakan dengan contohnya inputan data, karena permainan kita itu di praktikum itu bagian dari image processing ya. Saya contohkan image processing carinya. Jadi ini ketika kita mengeksekusi ya, mengeksekusi dari sisi bagian sintak-sintak ini, nah ini ya, ini sebenarnya sudah saya eksekusi dan pembentukan dari trainingnya, sehingga terciptalah bagian visual seperti ini pada neural network visualisasi pembelajarannya seperti itu. Dan bagian-bagian pada MATLAB itu ataupun juga ketika Anda melakukan pemrograman, pada prinsipnya ada yang bisa kita simpan secara temporary atau memang yang sifatnya sudah dedicate masuk database sebagai polar knowledge. Nah, ini bentuk-bentuk matrik ya, knowledge
Pak, ketika kita eksekusi beberapa bagian dari sisi training. Nah, semuanya nilai-nilai yang terkait dengan biner. Nah, tidak melebihi dari 1, tidak kurang dari -1. Seperti itu. Jadi ketika Anda melakukan pemrograman, pada prinsipnya itu polanya itu tersimpan sebagai knowledge-nya. Nah, kalau dari sisi bahasa saya seperti itu, Anda selalu berpikir mengenai mungkin data terkait dengan pengetahuan, misalkan dari sisi data mining, ada datanya berupa string ataupun numbering seperti itu. Memang itu konkret bagian yang bisa dibaca oleh manusia. Sedangkan pada bagian ini pola ini mesin sendiri yang mengerti pola-pola itu. Terbentuknya pola-pola itu dari sisi hasil training. Nah, ini sebenarnya ketika kita eksekusi dia sebenarnya cepat ya, karena saya tadi pakai epochnya itu tidak terlalu lama. Seperti itu. Ini bagian-bagian penjelasan dari sisi bagian komputasi pada artificial neural network. Seperti itu. Ya, ini misalkan saya teruskan contohnya saja dulu ya. Training. Nah, dari sisi training, ini misalkan Anda ada yang tertarik ya. Kalau tadi capaian saya tadi sudah membuat, jadi tinggal kita masukkan untuk bagian pengeksekusian trainingnya. Ini hasilnya dan disimpan pada bagian matrik ini, workspace. Nettrain XT, yaitu plot tampilan, menampilkan grafiknya. Nah, sudah sampai sini. Selanjutnya train series network. Ketika kita eksekusi, ini akan menyampaikan, nah dia akan mengulangi lagi iterasi untuk training. Nah, itu untuk mendapatkan pola inputan contoh dari MATLAB ini sendiri. Jadi ini datanya masih internal bawaan contoh-contoh pada MATLAB, belum kita gunakan, kita generate sendiri. Nah, ini membentuk pola nantinya dari sisi knowledge-nya akan disimpannya seperti itu. Kalau Anda lihat tadi ada matrik yang terbentuk. Ini saya sampaikan, beginilah contoh cara kerja artificial neural network pada prinsipnya, yang visualisasinya sampai saat ini yang saya lihat cuma pada MATLAB yang terbaik. Bukannya saya promosi ataupun yang soal MATLAB, bukan. Seperti itu. Nah, jadi ketika Anda membuat sesuatu dengan platform apapun ataupun dalam sisi bahasa pemrograman apapun, pada prinsipnya harus mengikuti kaidah ini. Jadi kalau tidak ada mengikuti kaidah ini nonsen, omong kosong. Jadi kalau misalkan ada bagian ada penelitian terus dia menggunakan basisnya website untuk membuat dari sisi bagian pemrograman basisnya jaringan saraf tiruan, menurut saya kompleksitasnya luar biasa. Kayak gitu. Menurut saya pribadi ya. Kayak gitu. Kecuali memang itu sudah developer software yang agak mumpuni seperti itu. Yang kedua, bisa diakali dengan evolusi dari bahasa pemrograman, contohnya Python. Ataupun kita menggunakan API yang sudah terbuka untuk pemanfaatan training secara cloud. Karena kalau Anda gunakan pada server Anda sendiri, dalam sisi ekspektasi saya, komputasi yang sebesar ini, apalagi itu image atau datanya image, gambar, nah itu menurut saya tingkat kegagalannya itu lebih besar. Seperti itu. Ini untuk saya sampaikan saja terkait dengan bagian contoh. Ini baru tahapan pertama untuk kita mengerjakan bagian pada jaringan saraf tiruan terkait dengan training. Jadi polanya sudah didapatkan, baru kita akan contohkan dalam sisi bagaimana penerapan dari sisi data yang menjadi bagian
pengujiannya. Jadi ada data training, ada bagian data testing seperti itu. Nah, selanjutnya ini terakhir yang saya sampaikan untuk bagian dari sisi jaringan saraf tiruan. Ini contoh untuk penggunaan Simulink namanya. Jadi Simulink ini membantu pemrograman pada MATLAB, akan tetapi untuk sampai saat ini saya pribadi pun, karena mungkin dari sisi perangkat yang bisa support dengan bahasa pemrograman ini agak lumayan. Nah, ini terlepas apapun statement saya ini ya, apa yang kita gunakan selama ini pada Arduino yang kita pakai, ini bukan Arduino yang original. Ya, mesti Anda ketahui. Itu boleh dikatakan yang KW apalah seperti itu ya. Tapi bisa kita program. Kenapa? Karena dari sisi dia punya microcontrollernya sama. Kayak gitu. Jadi key-nya ketika kita mendapatkan yang original, untuk bridging ataupun yang kalau dia disupport editor di MATLAB ini pun dia langsung connect. Kayak gitu. Nah, tapi kita untuk memprogramnya dengan MATLAB itu nanti dengan basisnya objek. Nah, ini Simulink, penjelasan Simulink. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita membuka bagian dari MATLAB itu sendiri terkait dengan pemanfaatan pemrograman di MATLAB terkait dengan Simulink, itu bentuknya itu nanti seperti ini. Kita akan drag and drop layaknya main Rapid Miner. Nah, karena saya dengar Anda sudah kenal dengan Rapid Miner toh? Sudah? Sudah kenal dengan Rapid Miner? Kok ini kayak sebagian atau? Enggak, ini seluruhnya udah kenal Rapid Miner belum? Enggak, tapi pernah lihat Rapid Miner belum? Kalau sudah pernah lihat Rapid Miner seperti itu ya, dan Rapid Miner pun itu berevolusi terus itu. Ya, nah ini mirip-mirip. Kita drag and drop objek, setting objek, customize objek terkait dengan variabel yang kita tentukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda pernah main-main robot-robot yang apa, embedded dengan pemrograman dengan vendor satu apa? Ya, satu paket lah ya, pembelajaran robotika. Halo? Nah, itu dia perangkatnya itu ketika kita colokkan ke laptop itu langsung support, langsung ke detect. Nah, ini mirip kayak gini. Tapi mohon maaf lahir batin, ini lebih powerful. Nah, kalau Anda mengikuti misalkan seminar-seminar pada MATLAB yang mengadakan MATLAB seperti itu, walaupun berbahasa Inggris ya, tapi penyampaiannya itu bagus. Nah, permasalahannya itu it's price ya, about cost-nya itu. Nah, itu saja masalahnya. Seperti itu. Akan tetapi harga yang kita keluarkan untuk membangun suatu robotik dan kemudahan yang diberikan oleh metode dalam sisi Simulink ini luar biasa mumpuni lah. Seperti itu. Nah, untuk sampai saat ini saya pribadi pun belum pengadaan ya. Kalau mainan saya cuma bagian sensor ada 200-an sensor saya beli secara online. Akan tetapi ya mungkin gara-gara delivery-nya kurang bagus ya, cuma 100-an lebih, tapi di bawah 150 sensor yang saya dapatkan seperti itu. Salah satu di e-commerce yang saya sudah komplain itu. Yang tidak dapat itu, yang hilang malah justru sensor-sensor yang mahal. Nah, itu kalau misalkan Anda tahu, sampai saat ini beberapa hal itu sudah saya pack dalam satu bundle penelitian untuk pembelajaran embedded system. Nah, akan tetapi belum saya support ke bagian Simulink ini sendiri karena kita pakainya ya itu tadi. Ya. Oke. Ini materi terakhir untuk bagian di jaringan saraf tiruan. Nah, yang untuk kedepannya algoritma genetik, swarm intelligence, mohon maaf lahir batin dalam sisi kapasitas saya pada prinsipnya boleh dikatakan minim ya, karena saya juga tidak main di sini dalam sisi penerapan penelitian ataupun juga dalam sisi teoritisnya. Jadi dengan kata lain ya, Anda pun
just to know saja. Tapi kalau Anda bermain di bagian algoritma genetik, ini masih bisa saya ikuti. Karena algoritma genetik juga komputasi. Kalau Swami Intelligence, ada beberapa bagian yang saya tidak setuju kalau Anda mendapatkan materi-materi. Hati-hati. Halo semuanya. Jangan Anda nanti gujuk-gujuk merepresentasikan ya suatu penelitian itu, contoh-contoh pada media sosial, entah itu dari YouTube ataupun dari website, yang memaknai suatu Swami Intelligence ini ketika metodenya itu tidak relate dengan dasar teorinya. Halo? Jadi ketika cuma ada suatu kumpulan robot yang dibikin misalkan kayak 10, terus dia dipanggil, rame-rame. Terus itu dianggap Swami Intelligence? No. Ya. Jadi nanti kita jelaskan ini. Jadi dengan kata lain, hati-hati membaca, karena juga kebetulan saya lihat tidak ada yang mengambil tema untuk membuat posternya itu terkait dengan Swami Intelligence. Seperti itu. Apalagi juga algoritma genetik. Tapi kalau Anda lihat dalam sisi algoritma genetik, itu pada prinsipnya ada salah satu film fiksi, cuma kalau menurut saya sangat bermakna sekali dalam sisi pemikiran kita secara sains. Nah, untuk hari ini makanya dari minggu kemarin saya sampaikan, kalau kita tidak merepresentasikan secara fiksi, dan kita memiliki mimpi, fiksi, mimpi, dan realisasi dalam sisi pengetahuan kita, ini AI ini tidak akan pernah berevolusi pada kehidupan kita sendiri. Dengan kata lain, ketika saya D3 pun sudah di capture ya, D3. Ketika kita mau masuk ke robotik ataupun pada AI, dulu belum kenal AI istilahnya, tapi robotik saja. Itu harus diawali dari mimpi, apa yang mau kita buat. Dan kata lain ya, mungkin nanti sesi kedua yang saya harapkan nanti kawan-kawan di sini, walaupun kita mungkin yang saya sampaikan kemarin-kemarin, apa yang saya sampaikan ya untuk membuat robot kota itu, walaupun itu kayak pembodohan ya, tapi kita berusaha saja untuk merepresentasikan ini, bahwasanya kita mengambil apa yang kita bisa representasikan, ini robot loh, kayak gitu. Nah, mungkin robot yang pertama kali yang kita buat itu cuma sekedarnya saja, mensimulasikannya saja, bagaimana sesuatu benda bisa diajak ngomong. Paham? Itu saja untuk nanti sesi kedua seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi untuk materi jaringan saraf tiruan, kalau Anda misalkan menguliknya kembali, apalagi juga yang merepresentasikan dalam sisi posternya, jangan sampai tidak menyampaikan step by step langkah-langkah pada algoritma itu, tidak ada sama sekali. Makanya saya katakan di bagian posternya itu harus terdapat bagian penjelasan dari metodenya ataupun langkah-langkahnya ataupun apa yang dia gunakan dalam sisi fungsi aktivasinya. Maka jauh lebih baik kalau Anda itu menggunakan bagian dari skripsi, karena skripsi lebih banyak lagi bacanya. Silakan kalau ditanyakan. Materi terakhir.